serta pentingnya menjaga keamanan cyber kita dengan menggunakan cloud security, ya, saya yakin Bapak Ibu sekalian sekarang ingin tahu bagaimana cara yang paling tepat membangun infrastruktur teknologi yang tepat dan juga aman, ya. Untuk itu, pada sesi selanjutnya nih Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sharing ya dari Ibu Meli Wulandari selaku General Manager IoT Smart Connectivity yang akan memberikan insight kepada kita bagaimana solusi IoT Sphere akan membantu bisnis Bapak Ibu untuk memiliki infrastruktur teknologi yang tepat dan juga aman. Tanpa berlama-lama, kita panggilkan Ibu Meli. Silakan Bu Meli. Oke, Mas Gio, terima kasih. Semangat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya masih terpanah sama materinya Pak Uno. Banyak banget yang kita pelajarin ya. Ternyata banyak hal yang memang di sekeliling kita itu mungkin awalnya coba-coba, akhirnya jadi niat jahat ya. Dan banyak sebenarnya yang dirugikan ya. Apalagi akhir-akhir ini kita sering baca berita attack di dunia internet itu bukan hal yang sulit ya buat dicari beritanya gitu. Nah, kebetulan Telkomsel kita tahu sebagai salah satu telco operator, mobile operator dengan jaringan yang luas seluruh Indonesia, kita sangat advance untuk teknologi. Kita memahami beberapa keperluan dari customer, bukan hanya connectivity, tapi butuh traffic yang benar-benar aman, traffic yang bisa diatur sendiri, dan itu kita membawanya dengan IoT Sphere. Mungkin saya bisa masuk ke materi. Oke, bisa next. Sebelum kita bicara tentang IoT Sphere, mungkin izinkan saya Bapak Ibu sekalian untuk membawakan beberapa produk portfolio dari Telkomsel IoT. Jadi IoT ini satu grup di Telkomsel yang membawakan satu teknologi non-human. Kalau dulu orang bilang non-human application, nah tempat kita ini yang menawarkan itu. Dan beberapa portfolio yang kita punya, kita terbagi atas 3 segmen. Yang pertama itu tempat kami, connectivity. Everything about connectivity, apakah dia NB-IoT, yang sekarang 5G, kemudian 4G, itu semua di kita. Cuma bedanya kalau dulu kartu legacy, Bapak Ibu kartunya langsung aktif, tapi di IoT kita tambahkan dengan control center, jadi Bapak Ibu bisa memanage sendiri kartunya, kapan aktif, kapan deactivate. Kemudian layanan selanjutnya masih berhubungan dengan connectivity, kita menawarkan connectivity dengan SLA garansi. Ini untuk menjaga stabilitas dari jaringan yang dibutuhkan Bapak Ibu agar bisnis operasional tetap berjalan. Nah, berjalan dengan managed service connectivity, teknologi yang sekarang banyak dipakai adalah SD-WAN. Ini kita juga support, jadi di sini kita memang menawarkan satu bisnis scam yang menarik ya. Bapak Ibu tidak perlu invest, tidak perlu beli langsung ke Cisco, tidak perlu langsung beli ke Forti, cukup berlangganan nama kita dan itu lebih ke money base. Jadi tidak ada investment di awalnya dan semua dengan SLA garansi. Kemudian layanan selanjutnya kita ada managed CCTV, ini computer vision based. Jadi di sini beberapa bisa kita pakai ya seperti untuk deteksi kendaraan, people counting, face recognition, atau kalau di masa pandemi ini lebih ke atribut recognition itu dilakukan dengan IoT managed CCTV. Nah, yang akan kita bahas lebih lanjut ini IoT Sphere, ini adalah IoT security, dan untuk smart lock sendiri untuk akses ke wilayah-wilayah atau ke daerah yang dimana memang orang-orang tertentu yang boleh masuk, kita ada inovasi, ini based NB IoT, itu yaitu smart lock IoT entrance. Grup berikutnya yaitu fleet management. Ini lebih ke logistik. Mungkin Bapak Ibu sangat familiar, kita ada fleet management yang basic. Kemudian fleet management ini dilengkapi dengan TOMS. TOMS ini untuk platform ya, untuk kendaraan operasional di perusahaan. Kemudian juga dilengkapi dengan AI base. Ini untuk memantau drivernya ini gimana driving behavior-nya, fatigue phase-nya gimana, itu di IoT Fleet Sense. Kemudian untuk para
perusahaan logistik itu ada kita menawarkan control tower. Jadi ini untuk mengatur dispatcher dari perusahaan. Kemudian di segmen industri sendiri yang saya yakin di daerah sini sangat banyak ya, kita ada Inteng, ini untuk field monitoring, kemudian ada aset performance management, ini untuk men-tracking aset Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari industrial juga ada computer vision base, itu yang brandnya ini Decide. Jadi di sini bisa memantau dengan kemampuan AI. Kemudian ada Environ, ini untuk mengatur energi monitoring dari perusahaan Bapak Ibu, dari gasnya, dari gensetnya, dari listriknya. Kemudian Telkomsel juga mengembangkan Smart Agriculture, ini untuk mendukung perusahaan-perusahaan perkebunan ya. Dan terakhir yaitu Smart Manufacturing. Oke, ini sekilas tentang Telkomsel IoT. Silakan next. Oke, tadi Pak Ono sudah cerita panjang lebar tentang bagaimana bahayanya di dunia internet. Nah, mungkin Bapak Ibu nggak ada yang saat ini tidak connect ke internet. Nah, artinya akan banyak orang yang bisa mengambil data kita. Nah, dari secara Indonesia sendiri, dari international standard yaitu tren untuk cyber red index, Indonesia itu masih di minus 0,12, ini data 2021 ya. Jadi sebenarnya menurun, kalau dulu 0,26. Jadi makin minus itu makin turun. Artinya ini tergolong negara yang resiko untuk cyber threat-nya ini lumayan tinggi. Kemudian juga mungkin Bapak Ibu pernah baca juga ya di beberapa berita bahwa di BSSN sendiri, Badan Cyber Security Nasional kita itu pernah mengidentifikasi waktu tahun 2021 sekitar 1,4 billion internet traffic ini anomalis. Yang artinya cyber attack ini berkeliaran di Indonesia. Nah, apa aja sih sebenarnya cyber attack yang pernah terjadi di Indonesia? Ini saya coba compile ya. Kita lihat ya yang baru-baru ini yang Dirjen Pajak ya. Mungkin perusahaan Bapak Ibu sempat menerima email phishing. Itu salah satu contoh dari cyber attack. Kemudian tahun 2021 masih ingat juga ya ketika data BPJS ini bocor di Red Forums, itu sekitar 279 juta penduduk Indonesia itu diduga bocor dan itu dijual di forum online. Kemudian juga ada sempat tahun kemarin itu ada BRI Live ya, BRI Live di mana data nasabahnya juga bocor. Kemudian kalau di marketplace sendiri sebenarnya banyak ya, dari Tokopedia pernah, kemudian Beneka.com, kemudian Bukalapak itu pernah, terus KPU waktu tahun 2014 ya, waktu kita pemilu, ini sempat juga disinggung sama Pak Ono, ini juga sempat bocor. Jadi sebenarnya secara apapun yang connect ke internet artinya ada resiko yang mungkin muncul di mana semua data kita bisa diambil sama penjahat ya, kemudian bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang mungkin yang sangat besar kemungkinan yang menguntungkan bagi hacker tapi tidak bagi perusahaan. Ini yang akhirnya terjadi. Kemudian kita juga ingat ya ketika kita masuk pandemi, ketika COVID-19 kita mulai banyak bekerja di rumah. Banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak established secara security, VPN-nya belum ada, itu mungkin agak panik ketika harus pertukaran data ini lewat online. Beda dengan perusahaan ketika perusahaan itu established yang memang VPN-nya udah ada, security infrastrukturnya udah komplit, tinggal edukasi ke people-nya. Balik lagi karena security adalah journey bukan destination. Artinya ada orang yang terlibat, ada proses yang harus dijaga dan ada teknologi yang harus mendukung. Nah, mungkin next slide. Oke, jadi kalau misalkan dari sisi security sendiri, ini beberapa attack yang sangat populer ya. Biasanya yang pertama itu phishing, itu lewat email. Biasanya kita mendapatkan email dari alamat email yang memang ditujukan agar
penerima email ini mengklik. Jadi ketika mengklik, mereka bisa melakukan kejahatan dengan pencurian data. Kemudian ada juga ransomware, ini malicious software, biasanya ini lewat phishing juga. Atau bisa jadi mungkin di beberapa kita punya bapak ibu ya, saya mungkin bisa cerita ya, ibu saya ini ya saya udah tua, otomatis ibu saya lebih tua lagi, dan pengguna handset smartphone yang aktif. Jadi beliau tidak memahami bahwa setiap beliau klik klik klik, klik itu adalah sebenarnya ada malicious software yang terinstall gitu. Ya karena ibu saya tidak pernah ada transaksi keuangan, so far aman. Cuman memang handsetnya jadi lambat. Dan setiap saya cek itu memang banyak banget malicious software yang memang diinstal terinstall secara beliau nggak menyadari itu di handsetnya. Ini salah satu juga contoh attack yang bisa terjadi. Kemudian yang setelah ransomware, tingkatan berikutnya malware. Ini merusak sistem. Ini mungkin rekan-rekan sering dengar ya tentang beberapa profil iPhone dicuri atau apa. Nah, itu biasanya ujung-ujungnya akhirnya ke kejahatan yang membawa keuntungan finansial untuk si hacker. Kemudian juga ada social engineering. Ini makin marak ketika kita menggunakan sosial media tanpa kita sadarin, kita klik, tiba-tiba profil kita dicuri. Dan ujung-ujungnya mungkin ini sangat familiar juga, itu beberapa teman akhirnya harus mengganti profilnya karena profilnya atau harus announce ke teman-teman komunitinya karena ternyata profilnya dipakai untuk misalkan meminjam uang, untuk penipuan seperti itu. Hal-hal tersebutlah yang perlu kita sadari karena balik lagi semua ini terjadi ada awareness dari people, dari orang yang memang harus tahu bahwa apa yang dia klik, apa yang dia install ini bisa membawa kepada kejahatan baik nanti secara finansial ataupun secara data. Oke, next. Tadi contoh tentang cyber security. Mungkin saya masuk bagaimana kalau di mobile network. Mobile network yang pertama kita lihat dari device, dari handset. Yang paling gampang itu zaman dulu ketika cyber attack ini belum marak, belum banyak hacker yang tiba-tiba muncul. Nah, ini yang paling bahaya ketika handphone kita hilang. Handphone kita hilang, kemudian otomatis pencurinya yang paling gampang menjual. Yang kedua, mungkin dia punya kemampuan lebih tinggi, dia bisa menghack password. Nah, poor password habits itu salah satu juga jalan untuk terjadinya attack. Jadi Google waktu tahun 2019 pernah melakukan survei untuk user-usernya dan ternyata 78% orang itu menggunakan password yang tidak strong. Jadi passwordnya itu biasanya angka berurutan atau huruf berurutan. Nah, atau ada beberapa yang memang perusahaan dari ada satu survei ya di perusahaan itu mereka menggunakan password untuk akses ke network perusahaan itu sama dengan password untuk akun pribadinya atau menggunakan tanggal lahir. Hal itu termasuk password yang sangat lemah. Kemudian selanjutnya ketika kita mengakses public wifi, kita harus memastikan bahwa wifi yang kita menggunakan adalah wifi yang memang wifi yang memang bersih, yang memang clean. Nah, public wifi ini biasanya akan ada man in the middle ya, yang akan menghack untuk data-data kita. Itu kita harus memastikan. Kemudian juga bisa lewat malicious apps, seperti yang tadi dialami oleh ibu saya ya, itu bisa melalui malicious apps. Kemudian juga social engineering. Nah, bagaimana di sisi networknya?
Kalau Telkomsel secara network itu sudah mengikuti standar security GSMA dan kita sudah memiliki certified untuk ISO certification untuk network. Jadi secara point to point, secara network Telkomsel sudah aman. Bagaimana ketika keluar dari network Telkomsel? Nah, ini akan ada beberapa channel untuk attack seperti man in the middle, kemudian juga ada virus malware, URL atau IP redirection ke fake server, ataupun phishing yang melalui email. Nah, sedangkan di ujungnya, di platformnya, di cloud-nya itu akan ada kejahatan juga yang bisa masuk. Biasanya hacker, kemudian command and control server yang terus-menerus sehingga bisa membuat server menjadi down, atau social engineering. Ini secara garis besar untuk kejahatan yang mungkin terjadi kalau kita lihat dari IoT device, dari mobile phone, ataupun sampai ke platform. Dan pernah ada survei juga dari Infoblox, ternyata sekitar 70% perusahaan itu merasa yang masuk ke servernya mereka itu sebenarnya bukan IoT device mereka. Jadi karena IoT device itu sensor itu biasa identifikasinya pakai IP itu sangat mudah untuk di shadowing. Oke, next. Mengapa Telkomsel mencoba membawa IoT Sphere? Jadi kita sudah melakukan research, melakukan validasi ke market itu sekitar 2 tahun ya, hampir 2 tahun, dan kita melihat beberapa kebutuhan dari pelanggan-pelanggan kami tentang security ini. Kita coba identifikasi dari sisi finansial itu ada EDC dan ATM. Ini biasanya EDC dan ATM itu menggunakan URL, apalagi kita tahu EDC sekarang adalah EDC Android. Nah, ini untuk menjaga untuk menjaga security-nya. Kemudian SIM card biasanya di merchant, di staff-nya biasanya dengan mudah memindahkan SIM card dari device EDC ke device mereka. Yang kita yakin kalau device-device pada umumnya memang secara security masih kurang. Kemudian juga kita tahu kalau financial service itu sangat riskan. Siapa sih orang yang pengen datanya bocor ya, kemudian tiba-tiba rekeningnya kosong, itu sangat membutuhkan sangat clean pipe. Itu salah satu standar juga ya di bank, mungkin teman-teman dari banking sangat paham ini. Kemudian juga untuk usage controlling-nya, jadi penggunaan data dari device EDC. Nah, bagaimana dengan ATM? Kalau ATM umumnya sekarang connectivity-nya itu menggunakan VSAT ya. Nah, di ATM sendiri sebenarnya Telkomsel secara IoT sudah menawarkan yang SD-WAN. Nah, ini bisa di-embedded dengan IoT Sphere. Jadi ini untuk memantau dari usage dan access control list, kemudian juga bisa menjaga vulnerable phishing, malware, virus, karena biasanya kan menu update-nya itu secara over the air. Nah, kemudian juga biasanya ATM menggunakan URL ya sebagai pengganti IP. Nah, untuk para canvasser yang biasanya dibekali dengan handset, itu biasanya akan ada aplikasi SFA. Maka IoT Sphere ini bisa diposisikan untuk mengatur baik scheduling ya, ataupun untuk akses control list. Dan untuk menjaga juga dari device ini, karena pasti data-datanya penting untuk perusahaan untuk mencegah phishing, malware, ataupun virus. Bagaimana dengan di kantor? Seperti tadi saya cerita, ketika pandemi orang banyak bekerja remote, maka ketika perusahaan itu mungkin belum ada VPN-nya, belum ada security infrastrukturnya, kami menawarkan IoT Sphere ini. Jadi tanpa investment besar di awal, kita menawarkan connectivity-nya itu menggunakan dilengkapi dengan IoT Sphere. Jadi di sini balik lagi untuk mencegah agar connectivity di kantor ini lebih aman, kemudian juga lebih terkontrol ya, ataupun mencegah dari beberapa attack yang mungkin terjadi. Biasanya untuk baik untuk remote office ataupun untuk ATM ini akan bisa digandeng dengan
router yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Tadi kita penggambaran tentang attack-nya sendiri. Attack itu bisa masuk dari mana aja, kemudian apa aja jenisnya. Nah, sebenarnya IoT Sphere itu apa sih yang dibawa? Yang pertama adalah balik lagi IoT Sphere ini adalah Telkomsel membangun infrastruktur security di core kita, di data center kita. Kemudian kita menawarkan ke rekan-rekan untuk menggunakannya tanpa investasi di awal. Jadi beberapa manfaat yang kita tawarkan, yang pertama rekan-rekan akan mendapatkan dashboard. Jadi dari dashboard ini rekan-rekan bisa mengatur, memfilter beberapa data yang mungkin dibutuhkan corporate, ataupun mungkin rekan-rekan punya beberapa alternatif ya, misalkan yang ini internet traffic lebih baik misalkan lewat Lisign, yang secure misalkan lewat LTE, itu bisa diatur melalui dashboard yang akan didapatkan oleh rekan-rekan sekalian. Nah, sedangkan secara traffic itu dari traffic dari handset sampai nanti ke platform rekan-rekan sekalian itu akan ada di packet inspection, dan termasuk juga dilengkapi dengan antivirus ya, yang kita terhubung dengan antivirus database di dunia. Nah, itu adalah manfaat kedua ya, security and threat protection. Jadi IoT Sphere ini terhubung dengan database malware virus di dunia yang selalu terupdate. Jadi bagaimana ketika traffic ini ditumpangi oleh virus adalah ketika kita memiliki database yang mengidentifikasi bahwa traffic ini ada header yang menumpangi. Nah, untuk yang IoT Sphere ini kita terkonek dengan antivirus di dunia ya. Jadi kalau misalkan mungkin rekan-rekan tahu zero day attack ya, insya Allah ini aman karena ini selalu terupdate setiap saat. Kemudian selain itu secara security kita juga ada auto detect, alert, dan alarm. Termasuk juga kita ada automation. Oke, manfaat selanjutnya adalah karena ini ada di Telkomsel core kita, artinya ada di data center kita. Ini tidak seperti MDM. Kalau di MDM hanya khusus handphone, maka untuk IoT Sphere ini bisa diimplementasikan di mana aja. Bisa di router, bisa di IoT sensor, bisa di ATM, bisa di EDC, selama dia pakai SIM card Telkomsel IoT, maka IoT Sphere ini bisa di-embedded. Kemudian setelah traffic yang ada yang lewat yang akan masuk ke platform Bapak Ibu ini bersih, kita akan menawarkan Bapak Ibu untuk melakukan routing ataupun filtering. Jadi routingnya ini lebih ke arah manakah traffic yang sebenarnya udah bersih ini eligible untuk corporate, mana yang tidak. Itu keputusan di Bapak Ibu sekalian, dan kita melengkapinya dengan dashboard untuk manajemennya. Oke, next. Ini gambaran solutionnya. Jadi di mana kita lihat dari end device-nya sendiri itu sudah ada protection. Jadi ada SIM access protection, ada SIM and device management, kemudian juga bisa misalkan device buat SFA hanya aplikasi tertentu yang boleh diinstal, itu bisa dilakukan dengan fitur IoT Sphere ini. Kemudian di sisi network sendiri, gambaran besarnya ini akan ada di packet inspection, kemudian ada DNS monitoring and SIM cloning, kemudian ada dashboard dan reporting analitik juga, termasuk juga ada flexible grouping security policy, yang mungkin di perusahaan Bapak Ibu ada beberapa security policy yang memang selama ini dilakukan dan itu bisa diakomodasi oleh IoT Sphere. Kemudian juga ini bisa multiple access ke customer application server, kemudian bisa enable karena ini security ya, enable VPN connectivity fitur. Kemudian di sisi lainnya Bapak Ibu bisa mengatur secara fleksibel routing manajemennya.
Jadi dengan IoT Sphere ini kita mengharapkan semua data yang diterima Bapak Ibu adalah data yang bersih. Kemudian yang kedua adalah data yang diterima ini adalah data eligible sehingga bisa membantu perusahaan Bapak Ibu untuk meningkatkan produktivitas tanpa memikirkan gimana memanage security infrastruktur di internal Bapak Ibu. Kemudian juga kita pengen agar data yang masuk ke Bapak Ibu adalah data yang benar-benar efisien, yang artinya ketika data ini efisien, otomatis penggunaan listriknya juga lebih efisien karena sudah terfilter ketika melakukan traffic itu melakukan perjalanan sampai ke platform Bapak Ibu. Dan terlebih dari IoT Sphere ini yang paling utama adalah lebih efisien. Kita pernah melakukan validasi juga, kita sudah menghitung ketika corporate ini mengimplementasikan sendiri untuk IoT sensor mereka, IoT device mereka, itu dengan menggunakan IoT Sphere ini ada penghematan yang signifikan. Oke, next. Ini perbandingan aja Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu familiar dengan MDM ataupun SD-WAN. MDM ini aplikasi security yang embedded di handset, jadi hanya bisa di handphone dan kemudian dia cuma bisa single routing application, artinya hanya bisa single SIM card. Nah, kalau IoT Sphere ini lebih karena memang terinstall di Telkomsel Core, artinya any device bisa menggunakan ini dan kita routingnya pun bisa multi application. Bagaimana dengan SD-WAN? Bapak Ibu mungkin familiar dengan Forti, dengan UTM-nya, atau Cisco dengan Cisco Umbrella-nya. Balik lagi karena itu memang dari router provider, dari IT infrastruktur, maka itu hanya spesifik untuk router mereka. Jadi kalau misalkan UTM memang untuk Forti router, dan kalau Cisco Umbrella ya cuma untuk Cisco router. Nah, kemudian kelebihannya kalau yang SD-WAN ini bisa multi application, karena biasanya SD-WAN itu multi access teknologi untuk routingnya. Oke, next. Ini slide selanjutnya adalah tentang use case, gambaran use case basic ya, yang pernah kita lakukan. Contohnya yang di sini adalah efisiensi dari use case. Jadi di sini misalkan ya pelanggan corporate biasanya berlangganan lifeline karena untuk security. Nah, customer biasanya butuh internet service ya untuk akses ke aplikasi yang terhubung ke cloud. Kemudian juga ada traffic yang diarahkan ke lifeline untuk masuk ke on-prem server. Nah, traffic yang lewat lifeline ini mungkin Bapak Ibu pernah mengamati ya, beberapa traffic sebenarnya traffic yang masuk ini tidak semuanya sesuai dengan kebutuhan bisnis ya. Bisa jadi misalkan tadi kita buat misalkan lebih banyak lewat internet itu untuk ke cloud, ternyata hanya 40% aja yang kebutuhannya ke cloud dan sisanya ke intranet. Nah, ini bisa tanpa ada filtering, karena dari sisi lifeline biasanya tidak ada filtering untuk traffic yang akan lewat. Nah, solusinya dengan IoT Sphere, mungkin next slide. Dengan IoT Sphere, ketika traffic ini masuk akan dilakukan deep packet inspection. Traffic ini akan dibersihkan dari virus, dari spyware, dan dari malware. Sehingga kemudian setelah bersih di ujung traffic ini akan dilakukan filtering atau routing policy, misalkan traffic intranet lewat lifeline, kemudian traffic secure dilewatkan VPN IP security dengan menggunakan kartu Telkomsel misalkan, kemudian traffic eligible diroutingkan melalui eligible yang dari cloud diroutingkan melalui internet, misalkan melalui LTE, itu bisa diatur. Jadi semua traffic yang lewat di Bapak Ibu itu bisa diatur, Ibu mau drop atau apakah lewat lifeline ataupun lewat LTE.
Kemudian case selanjutnya adalah tentang, mungkin next slide, adalah security protection. Jadi di sini contoh di sini adalah di ujung kanan ini ya, ada hacker dan dia memantau bahwa device di ujung ini adalah vulnerable device. Jadi hacker ini bisa mengirimkan ke device tersebut malware. Gunanya apa? Jadi ketika device ini melakukan transaksi, maka traffic yang dilakukan akan melalui fake server. Dari fake ini kita tahu kan identitas server aslinya mana, maka fake server ini akan melakukan transaksi ke server original untuk pencurian data ataupun lainnya. Atau bisa jadi hacker ini melakukan komen terus-menerus ke server sehingga menyebabkan server ini down. Nah, atau bisa juga dari server ini kita bisa misalkan ini interaksi antara satu platform dengan platform lainnya, ini bisa bisa seperti mengirimkan malware ke server selanjutnya. Nah, kerugiannya apa? Pertama bisa jadi transaction loss ya. Dari poin 4 dan 5 kita bisa lihat ini bisa terjadi transaction loss karena ternyata application server yang melakukan transaksi ke customer server. Kemudian juga terjadi pencurian data. Ini mungkin yang bisa terjadi di beberapa yang contoh di awal ya, seperti tadi di Tokopedia atau di mana, itu bisa saja terjadi. Kemudian ketika hacker ini mengirimkan komen terus-menerus, maka membuat server ini down. Artinya ini mengurangi kepercayaan mungkin dari pelanggan corporate ketika melakukan transaksi. Nah, bagaimana IoT Sphere ini bisa menangani? Mungkin next slide. Jadi dari awal ketika device ini akan digunakan, device ini telah dilindungi dengan IoT Sphere, sehingga setiap ketika hacker ini mengirimkan malicious ke device itu akan diblok oleh IoT Sphere, sehingga instalasi malware ini tidak berhasil. Otomatis setiap transaksi yang akan lewat dari device ini sampai platform ini akan melalui beberapa filtering sesuai dengan database virus dan malware yang kita punya, yang dunia punya ya, sebenarnya terupdated, dan sehingga traffic yang masuk ke customer sudah traffic yang benar-benar bersih. Di sini potensi seperti transaction loss atau bad image dari penyerangan ke server yang menyebabkan server down ini bisa dicegah. Contoh selanjutnya adalah IoT Sphere juga bisa digunakan untuk prevention dari bill shock. Bill shock itu seperti apa? Misalkan ya, biasanya corporate itu sudah menekankan satu SIM card untuk sensor ini biasanya saya 10 mega. Nah, bisa terjadi ketika SIM card ini dipindahkan tanpa ada IMEI protection, ini bisa jalan. Nah, balik lagi, device ini otomatis kan karena biasanya device staff itu biasanya dianggap sebagai device yang ilegal, yang pasti kita juga nggak tahu device itu bersih atau enggak, itu akan sangat membahayakan. Otomatis dari sisi corporate ketika akhir bulan bisa mendapatkan kuota data yang tidak seharusnya, sehingga menimbulkan bill shock untuk akses yang tidak terbatas. Otomatis ini bisa menurunkan produktivitas dari layanan corporate. Nah, dengan IoT Sphere ini, perpindahan dari device corporate ke illegal device ini dapat dicegah dengan IMEI protection. Jadi SIM card ini akan berubah secara otomatis ya. Kalau Bapak Ibu lihat di IoT Control Center itu akan deactivate. Kemudian SIM card yang berhasil dipindahkan ke illegal device, aksesnya misalkan dibatasi, tidak bisa mengakses ke customer server apps. Otomatis bill shock ini bisa dicegah. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya lanjutkan dengan video ya untuk IoT Sphere ini. Monggo, Mas Hussein. There are over 2.5 quintillion bytes of data created every single day.
It's increasing with the growth of the Internet of Things. However, there are also over 2,200 cyber attacks each day, threatening your business, putting your customers at risk. Worry not. We'll provide you with a smart security solution, Telkomsel IoT Sphere. Manage your rules fast. Report all security activities easily. Work in your own safe network 24/7. Smash the impending danger immediately. Protect your devices from threats at every corner. Choose only the data you want precisely. With Telkomsel IoT Sphere, your various devices will be protected, even from zero-day attacks, and you can do so cost-efficiently. So, what's there to fear? Whether you're at point A, point B, or point Z, we are always on your side with comprehensive all-around protection for your all-time quality. Oke, mungkin biar ada gambaran lebih lengkap ya, saya undang rekan saya ya untuk lihat dashboardnya IoT Sphere itu kayak apa sih. Monggo Pak Iwan. Terima kasih Ibu Meli. Selamat pagi Bapak-Bapak semuanya.